Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Mandalika Channel semua. Mungkin masih banyak yang belum tahu seperti apakah profil sirkuit kebanggaan Indonesia kita, yaitu sirkuit Mandalika Lombok. Nah, berikut ini adalah ulasan singkat profil sirkuit Mandalika tersebut yang disiapkan untuk MotoGP dan Superbike, serta ternyata konsepnya bukan sirkuit jalan raya alias street circuit seperti kata orang-orang. Tapi sebelumnya, tahan nafas dulu dan tekan tombol like, subscribe, and tombol loncengnya agar tidak terlewati video dan informasi berikutnya. Let's check it out. Sirkuit Mandalika menjadi salah satu sirkuit yang akan menjadi tuan rumah gelaran MotoGP hingga Superbike. Sirkuit Mandalika berada di Mandalika yang merupakan kawasan wisata seluas 1035 hektar di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sirkuit Mandalika dibangun di atas lahan seluas 160 hektar. Sirkuit Mandalika mulai dibangun pada tahun 2018. Sirkuit Mandalika juga memiliki desain sirkuit jalan rata sepanjang 4,32 km sebelum diresmikan menjadi sirkuit untuk MotoGP 2021. Mandalika memang sudah berdiri sebagai kawasan ekonomi khusus Mandalika alias KEK pariwisata yang diharapkan dapat menjadi perhatian turis dalam memilih tempat liburan. Mandalika juga sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti 7 spot wisata alam dan beberapa hotel berbintang. Pembangunan sirkuit Mandalika ini dipercayakan kepada Indonesia Tourism Development Corporation yang disingkat ITDC, yang bekerja sama dengan Vinci Construction Grants Project (VCGP) yang merupakan anak perusahaan konstruksi global dari Prancis. Pembangunan sirkuit ini diperkirakan akan rampung pada semester kedua tahun 2020 sehingga bisa diputuskan ikut race Maret atau Oktober 2021. Biaya pembangunan sirkuit Mandalika ini diperkirakan membutuhkan investasi sebesar 4,54 triliun rupiah. Dikutip dari racingcircuit.info, sirkuit Mandalika bermula dari keinginan Indonesia menjadi tuan rumah gelaran MotoGP. Rencana awalnya adalah sirkuit Sentul yang pernah menjadi tuan rumah untuk MotoGP pada pertengahan tahun 90-an akhir. Namun isu tersebut kemudian digantikan dengan sirkuit baru yang terletak di Palembang, Sumatera Selatan. Momen ini bersamaan dengan pembangunan infrastruktur terkait Asian Games 2019 alias 2018. Tetapi rencana tersebut kemudian dibatalkan. Hingga akhirnya pemerintah merencanakan pembangunan sirkuit Mandalika yang didukung oleh CEO Dorna Sport, Carmela Ezpeleta. Rencananya, sirkuit Mandalika tidak hanya akan menjadi tuan rumah MotoGP, tetapi juga kejuaraan dunia Superbike mulai tahun 2021 dalam kontrak 5 tahun. MRK1 Consulting bersama dengan Road Grip Motorsport telah ditunjuk oleh Indonesia Tourism Development Corporation alias ITDC untuk merencanakan, melaksanakan, dan menjalankan sirkuit baru tersebut. Banyak yang salah mengira Mandalika adalah sirkuit jalan raya seperti yang terdapat di Monaco dan Singapura. Namun, berbeda dengan dua sirkuit di atas yang memang merupakan jalan raya. Sirkuit Mandalika adalah akses untuk resort khusus, sehingga jika tidak digunakan untuk balapan, maka sirkuit hanya akan digunakan untuk aksesibilitas menuju resort. Desain sirkuit dengan panjang lintasan 4,32 km dengan 17 tikungan telah disetujui oleh petugas keselamatan FIM Franco Uncini dengan beberapa penyesuaian untuk sektor pariwisata. Sebagian besar infrastruktur yang digunakan untuk sirkuit dapat dilepas untuk memungkinkannya kembali menjadi jaringan jalan raya untuk resort selama sisa tahun ini. Gedung pit yang akan berfungsi ganda sebagai pusat konferensi dan pameran bisa digunakan di luar acara perlombaan.
Fasilitas sementara lainnya akan mencakup beberapa tribun yang totalnya akan menampung 50.000 orang dan bisa berkembang hingga 2 kali lipat nantinya. Dalam mengembangkan kompleks sirkuit Jalan Raya Mandalika, ITDC bekerja sama dengan Vinci Construction Grand Project Prancis yang juga bertindak sebagai investor utama proyek tersebut. Kesepakatan senilai $1 miliar Amerika Serikat dengan Vinci ditandatangani pada Agustus tahun 2018 dan memperkirakan pembangunan selama 15 tahun. Selain sirkuitnya sendiri, Vinci berencana membangun fasilitas penunjang antara lain pusat perbelanjaan hingga rumah sakit dan gedung apartemen di atas lahan 131 hektar di kawasan ekonomi khusus Mandalika. 11 hotel dengan sekitar 1.900 kamar rencananya akan dibangun dan bekerja sama dengan Bali untuk mengakomodasi jumlah turis yang akan datang. Nah, teman-teman Mandalika Channel semua, itulah tadi ulasan singkat tentang profil sirkuit kebanggaan Indonesia, yaitu Sirkuit Mandalika Lombok yang dikutip dari tribunnews.com. Don't forget to like, to share, to comment, and to subscribe Mandalika Channel agar bisa mendapatkan video dan informasi terbaru dari Mandalika Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.